Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya di perkuliahan Hukum Internasional ya. Hari ini kita masuk kepada kuliah yang keempat. Pada perkuliahan kali ini kita akan membahas topik atau tema tentang dasar kekuatan mengikat daripada hukum internasional. Nah, kalau kita berbicara mengenai dasar kekuatan mengikat hukum internasional, maka di sini yang menjadi isu adalah mengapa negara-negara mau tunduk kepada hukum internasional. Atau dengan kata lain, mengapa hukum internasional itu mengikat negara-negara. Nah, dalam kaitan itu, ya, terlebih dahulu perlu kita jelaskan ya, mengenai pendapat-pendapat yang awalnya mengkritik status hukum internasional sebagai hukum positif. Ya. Seorang filosof yang bernama John Austin, ya. John Austin mengatakan hukum internasional ini bukanlah hukum yang sebenarnya, ya. Bukanlah hukum yang sebenarnya, not a properly law, ya. Kenapa demikian? Karena menurut John Austin, hukum internasional itu tidak dibuat oleh badan legislatif. Jadi, dengan kata lain, tidak ada DPR internasional ya, yang tugasnya membuat aturan-aturan hukum internasional. Begitu kata John Austin. Kemudian menurut Austin, dalam hukum internasional juga tidak ada badan kehakiman atau pengadilan, dan juga tidak ada polisi yang dapat memaksakan berlakunya hukum internasional. Itu pendapat dari John Austin ya, yang membantah bahwa HI itu bukanlah hukum yang sebenarnya, ya, bukanlah hukum yang sebenarnya, atau not a proper law, ya, atau not a true law. Nah, pendapat Austin ini kemudian dibantah oleh Starke, ya, dibantah oleh J.G. Starke. Nah, Starke ini membandingkan hukum internasional dengan hukum adat, ya, dengan hukum adat. Menurut Starke, hukum adat juga tidak dibuat oleh badan legislatif, tetapi hukum adat itu berlaku mengikat, dan pelanggaran terhadap hukum adat akan menyebabkan si pelanggar itu dikucilkan dari masyarakat adat tersebut. Ini sebuah bukti bahwasannya ketiadaan badan legislatif itu bukan berarti tidak ada hukum.
hukum adat itu tidak dibuat oleh legislatif, tapi hukum adat berlaku efektif bagi masyarakat adat. Yaitu bantahan dari Starke, ya, dari Starke. Nah, kemudian bantahan yang selanjutnya lagi ya terhadap pendapat Austin, ini masih dari pendapat Starke, ya, Starke, bahwa pandangan Austin ini hanya relevan ketika Austin hidup saja. Ya, hanya relevan ketika Austin hidup saja. Sedangkan untuk saat ini, dewasa ini, pendapat Austin tersebut itu sudah tidak relevan lagi. Ya. Sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena sekarang ini dalam masyarakat internasional ya, terdapat fakta-fakta yang menunjukkan dibentuknya sejumlah perjanjian internasional yang multilateral. Nah, ini lagi-lagi membantah pendapat Austin ya, bahwasanya itu HI itu bukanlah hukum yang sebenarnya. Faktanya dewasa ini dibentuk berbagai macam perjanjian internasional yang multilateral ya, atau universal yang mengikat negara-negara. Nah, kemudian bantahan yang ketiga daripada pendapat Austin ya, menurut Starke dewasa ini setiap negara memiliki sebuah departemen ya, atau kementerian atau institusi ya, yang tugasnya itu berkaitan dengan hubungan internasional, yaitu yang disebut dengan Kementerian Luar Negeri. Nah, ini menunjukkan dengan adanya Kementerian Luar Negeri di setiap negara, ini sebagai bukti bahwasannya negara itu mengakui keberadaan daripada hukum internasional. Ya. Dengan perkataan lain, hukum internasional itu diakui oleh negara-negara sebagai hukum yang sebenarnya. Ya, hukum yang sebenarnya. Nah, itu bantahan yang ketiga dari Starke terhadap pendapat Austin. Ya. Kemudian bantahan yang keempat, menurut Starke bahwa ilmu hukum sendiri mengakui hukum internasional sebagai salah satu cabang daripada ilmu. Nah, itu bantahan yang keempat ya daripada Starke terhadap John Austin ya, John Austin. Ilmu hukum sendiri menganggap HI sebagai cabang ilmu hukum. Nah, selain Starke yang membantah pendapat Austin, juga ada pendapat dari Mokhtar Kusumatmaja. Ya. Ini Mokhtar Kusumatmaja adalah sarjana hukum dari negara kita sendiri. Ya. Mokhtar Kusumatmaja pun membantah juga pendapat dari Austin ini yang tidak mengakui HI sebagai hukum yang sebenarnya. Nah, menurut Mokhtar Kusumatmaja, memang adanya badan legislatif, adanya polisi, adanya badan kehakiman memang merupakan suatu keharusan dalam sistem hukum yang efektif. Tetapi dengan tiadanya badan-badan tersebut bukan berarti tidak terdapat hukum. Nah, itu ya. Ini menurut
pendapat Mokhtar Kusumatmaja. Nah, jadi kesimpulannya Mokhtar Kusumatmaja ini memang sejalan ya, memiliki pemikiran yang sama, memiliki pandangan yang sama dengan Starke, ya, dengan Starke, bahwa tidak adanya legislatif, ya, tidak adanya polisi, dan tidak adanya badan kehakiman bukan berarti hukum itu tidak ada. Seperti itu pendapat dari Mokhtar Kusumatmaja. Ya. Nah, kemudian di samping pendapat-pendapat para pakar tadi, juga kita bisa menampilkan beberapa fakta lain yang menunjukkan bahwasannya HI itu adalah hukum yang sebenarnya, ya. Hukum yang sebenarnya, bukan sekedar rule of positive morality. HI bukan sekedar rule of positive morality, bukan hanya sekedar aturan moral saja. Bukan hanya sekedar aturan moral saja, ya, seperti dikemukakan tadi oleh Austin. Nah, fakta-fakta yang kita maksud itu antara lain, ya, sekarang ini ada mahkamah internasional, ya, yang mengadili sengketa hukum internasional antar negara-negara, ya. Tuh, ya, ini ibaratnya mahkamah internasional ini dia semacam pengadilan dunia yang khusus mengadili konflik-konflik yang terjadi antar negara-negara. Jadi, ya, hanya negara-negara saja yang dapat berkonflik ke mahkamah internasional, ya, mahkamah internasional. Mahkamah internasional ini dalam bahasa Inggris disebut dengan International, ya, Court of Justice. Saya ingatkan lagi ya, Mahkamah Internasional ini, ya, disingkat ICJ, hanya mengadili sengketa antar negara, ya, tidak sengketa antar warga negara, ya, khusus untuk negara-negara saja. Di samping Mahkamah Internasional ini, ya, atau International Court of Justice ini, ada juga Mahkamah Pidana Internasional, ya. International Criminal Court, disingkat ICC. Nah, ini khusus untuk mengadili, ya, individu-individu. Tetapi tidak semua individu, ya, yang bisa masuk ke sini. Khusus hanya individu-individu, ya, atau perorangan yang melakukan kejahatan internasional. Ini jadi ICC ini spesialis mengadili orang-orang, ya, individu yang melakukan kejahatan internasional. Orang-orang ini dia harus bertanggung jawab secara pribadi. Bertanggung jawab secara pribadi. Nah, kejahatan internasional ini, ya, antara lain berupa kejahatan terhadap kemanusiaan, ya, kejahatan genosida, ya, atau pemusnahan ras, kejahatan perang, dan sebagainya, ya. Nah, ini ICC, ya, dengan adanya ICJ, ya, dan ICC ini menunjukkan bahwasannya hukum internasional dewasa ini sudah dilengkapi oleh
semacam badan peradilan dunia. Ya. Nah, ini lagi-lagi membantah pendapat Austin ya, yang tadi mengatakan bahwa HI itu tidak memiliki badan kehakiman ya, atau tidak memiliki pengadilan internasional. Kemudian, ya, fakta yang lain yang menunjukkan bahwa HI itu adalah hukum yang sebenarnya adanya konferensi-konferensi internasional, ya, konferensi-konferensi internasional yang gencar dilakukan mulai abad ke-20. Nah, konferensi-konferensi internasional ini menghasilkan perjanjian-perjanjian internasional yang sifatnya multilateral ya, atau universal. Nah, perjanjian-perjanjian internasional ini yang dihasilkan melalui konferensi internasional ini telah menimbulkan anggapan ya, bahwa konferensi internasional ini seolah-olah sebagai badan legislatif dunia, ya, walaupun masih dikatakan badan legislatif yang semu. Ya. Tapi setidak-tidaknya ada sebuah wadah, ya, tempat berkumpulnya negara-negara yang bertujuan untuk membuat perjanjian-perjanjian atau konvensi-konvensi internasional. Nah, ini mirip dengan DPR ya, yang membuat undang-undang seperti itu. Kemudian fakta lainnya ya yang menunjukkan bahwa HI itu sebagai hukum yang sebenarnya ya, itu adanya Dewan Keamanan PBB yang seolah-olah berperan sebagai polisi dunia ya, di mana PBB ini dalam menjalankan tugasnya menjaga perdamaian dunia ini bisa membentuk pasukan multinasional ya, pasukan multinasional. Nah, Indonesia pun aktif ya, menyumbangkan pasukannya ya untuk berpartisipasi ikut serta dalam pasukan multinasional yang dikirim ke negara-negara yang berkonflik ya. Itu. Nah, kemudian juga dalam konvensi-konvensi terkait dengan hukum laut itu juga ada mekanisme-mekanisme yang menunjukkan bahwa HI itu sebagai hukum yang sebenarnya ya, hukum positif yang efektif. Nah, itu ya penjelasan ya, ilmiah mengenai status HI dewasa ini. Bahwasanya dari berbagai fakta yang ada, itu dapat kita buktikan bahwa HI itu merupakan hukum yang sebenarnya atau merupakan sistem hukum positif yang efektif ya. Tidak sekedar aturan moral ya, atau rule of positive morality seperti yang diajukan, yang dikemukakan oleh John Austin. Nah, itu ya pandangan-pandangan terkait dengan status HI dewasa ini. Nah, kemudian seperti yang saya katakan tadi, kalau HI itu sudah diakui sebagai hukum yang sebenarnya, hukum positif yang efektif, maka yang menjadi isu lainnya adalah, atau isu lanjutannya adalah, mengapa negara mau tunduk kepada HI? Ya, mengapa negara mau tunduk kepada HI? Atau kenapa HI itu mengikat negara-negara? Dari mana HI memperoleh kekuatan mengikatnya? Nah, itulah yang akan kita bahas di pertemuan ini ya.
Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, ada beberapa teori ya yang menjawab mengapa negara mau tunduk kepada HI atau mengapa HI mengikat negara-negara. Nah, teori-teori tersebut ya diantaranya yang pertama adalah teori hukum alam ya, nature law teori ya, teori hukum alam ya, nature law teori. Teori hukum alam ini sangat banyak ya tokohnya. Itu ada Zeno ya, Zeno, Cicero, Victoria, Suarez, Grotius, dan Pufendorf. Hukum alam ini merupakan teori yang berasal dari zaman Yunani kuno ya, yang dikembangkan oleh Zeno ya, Zeno. Zeno ini dia memiliki murid yang bernama Cicero. Nah, kemudian Cicero ini yang berjasa memasukkan hukum alam ke dalam hukum Romawi ya. Yang kemudian ya hukum alam ini yang sudah diserap ke dalam hukum Romawi menyebar ke terutama ke Eropa ya, menyebar ke Eropa. Nah, hukum alam yang hukum alam yang awal-awal itu merupakan hukum alam yang masih bersatu dengan keagamaan ya, masih bersatu dengan keagamaan, masih dipengaruhi oleh ajaran agama, terutama agama Kristen. Nah, ini tokoh yang berpandangan bahwa hukum alam itu bersatu dengan ajaran agama ya di dalam hukum internasional ya, itu ada bernama Vittoria. Nah, jadi Vittoria ini merupakan tokoh hukum internasional yang masih berpandangan hukum alam itu bersatu dengan ajaran keagamaan, ya, terutama agama Kristen. Nah, kemudian menurut Victoria ini bahwa negara dalam tingkah lakunya tidak bisa bertindak sekehendak hatinya. Nah, ini menurut Victoria ya. Negara dalam tingkah lakunya tidak bisa bertindak sekehendak hatinya. Nah, ini kenapa demikian? Karena memang di atas negara itu masih ada hukum yang lebih tinggi ya, yaitu hukum alam ya. Nah, menurut teori hukum alam, HI mengikat negara atau negara itu tunduk kepada HI karena hukum internasional ini merupakan bagian dari hukum alam ya. HI ini, hukum internasional ini merupakan bagian dari hukum yang lebih tinggi yaitu hukum alam ya, hukum alam itu menurut pendapat teori hukum alam. Nah, pada zaman Grotius ya hukum alam ini sudah dipisahkan dari ajaran agama ya. Makanya timbullah istilah sekularisasi. Itu hukum alam yang sudah disekulerkan. Hukum alam yang sudah disekularisasi yang artinya hukum alam yang sudah dipisahkan dari ajaran agama. Ya. Nah, ini pelopornya adalah Grotius ya, atau Hugo de Groot. Grotius itu memiliki nama lain Hugo de Groot. Beliau adalah seorang diplomat dari negeri Belanda ya, dari negeri Belanda. Nah, jadi hukum alam yang sudah dipisahkan dari
ajaran agama ini disebut dengan hukum alam yang rasional, ya, yang sepenuhnya bertumpu kepada akal manusia. Jadi hukum alam yang rasional ini sepenuhnya bertumpu kepada akal manusia. Akal manusia inilah segalanya. Ya. Nah, akal manusia ini memperoleh ide-ide atau gagasan-gagasan dari alam, ya, dari alam semesta. Nah, jadi hukum alam yang sekuler ini, yang sudah dipisahkan dari ajaran agama, atau disebut dengan hukum alam yang rasional, diartikan dengan diartikan dengan ide-ide, ya, yang dimasukkan oleh alam ke dalam pikiran manusia, ya. Ide-ide yang dimasukkan oleh alam ke dalam pikiran manusia. Ini dia. Ide-ide yang dimasukkan ke dalam alam, ke dalam pikiran manusia. Nah, itu pendapat dari Grotius, ya, sebagai pemuka hukum internasional yang menciptakan teori tentang hukum alam rasional. Ya. Kemudian pendapat Grotius ini diikuti oleh Pufendorf, ya, Pufendorf dan Christian Wolff. Christian Wolff, yang menurut Pufendorf, hukum alam adalah hukum yang berpangkal pada akal manusia, mengatur kehidupan manusia kapan dan di mana saja ia berada. Apakah hidup berorganisasi negara atau tidak. Nah, ini memang ciri khas daripada hukum alam. Ya. Hukum alam itu dipandang sebagai hukum yang abadi, yang berlaku kapan saja, dan di mana saja. Ini dikemukakan oleh Pufendorf. Ya, Pufendorf. Nah, itu ya teori yang pertama, ya, teori hukum alam yang menjawab pertanyaan mengapa HI mengikat negara, ya, atau negara kenapa negara tunduk kepada HI. Kemudian teori yang kedua yang membahas mengenai dari mana HI mendapatkan kekuatan mengikat, ya, atau mengapa negara mau tunduk kepada HI, itu adalah teori kehendak negara. Teori kehendak negara. Jadi karena memang ada kehendak negara itulah HI mengikat negara-negara. Karena adanya kehendak negara itulah HI mendapatkan kekuatan mengikatnya. Nah, dalam perkembangan selanjutnya, teori kehendak negara ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah teori kehendak negara satu persatu. Ya. Teori kehendak negara satu persatu. Ini tokohnya adalah Jelinek dan Zorn. Ya. Zorn. Jadi menurut teori kehendak negara satu persatu ini, bahwa negara itu mau tunduk kepada HI karena memang atas keinginan negara itu sendiri. Ya. Saya ulangi, negara itu mau tunduk kepada HI karena atas kehendak negara itu sendiri. Ya. Itu namanya kehendak satu persatu. Nah, tokohnya adalah Jelinek dan Zorn. Ya. Zorn. Nah, jadi kalau kita mengacu kepada teori yang satu persatu ini, kalau negara itu sudah tidak mau lagi tunduk kepada HI, ya, maka negara bisa keluar dari HI itu. Negara bisa menyatakan tidak mau lagi bergabung di HI itu.
Nah, ini kelemahan dari teori ini ya. Jadi setiap saat negara itu bisa masuk, bisa keluar, bisa masuk tunduk kepada HI dan bisa keluar tidak lagi mau tunduk kepada HI secara sepihak. Ini kelemahan teori ini ya. Nah, teori kehendak negara satu persatu ini kemudian terbagi lagi menjadi dua, ya, terbagi lagi menjadi dua, yaitu self-limitation theory, ya, self-limitation theory, tokohnya Jelinek, ya, yang mengatakan HI mengikat karena adanya kehendak atau kemauan negara itu sendiri untuk tunduk kepada HI. Kemudian yang kedua adalah Ausseres Staatsrecht. Ausseres Staatsrecht ini dikemukakan oleh Zorn, ya, Zorn, bahwa HI itu mengikat negara, ya, HI itu mengikat negara karena HI tidak lain adalah hukum tata negara untuk urusan luar negeri. Nah, HI mengikat negara adalah HI mengikat negara karena HI tidak lain merupakan hukum tata negara untuk urusan luar negeri. Nah, jadi menurut pendapat Zorn ini, bahwa hukum tata negara dan hukum internasional itu sangat berkait erat, ya, sangat berkait erat. Keduanya itu saling berhubungan satu sama lain, ya. Bahkan HI itu dianggap masuk dalam hukum tata negara, tapi untuk urusan luar negeri. Nah, ini pendapat dari Zorn. Nah, baik Jelinek maupun Zorn ini mereka tergabung dalam mazhab Bonn, ya, mazhab Bonn itu adanya di Jerman, ya, di Jerman. Dedengkotnya mazhab Bonn ini awalnya adalah Hegel, ya, Hegel. Kemudian kalau tadi teori kehendak negara satu persatu, ini berikutnya ada teori kehendak bersama negara-negara, ya, teori kehendak bersama negara-negara yang dalam bahasa Jermannya itu disebut Vereinbarungstheorie, ya, Vereinbarungstheorie. Nah, teori kehendak bersama ini tokohnya adalah Triple, ya, Triple. Jadi menurut teori kehendak bersama ini, ya, negara mau tunduk kepada HI, negara mau terikat kepada HI, atau dengan kata lain HI mengikat negara-negara karena adanya kemauan bersama, ya, adanya kehendak bersama atau kemauan bersama dari negara-negara itu untuk tunduk kepada HI. Nah, konsekuensi dari kehendak bersama ini, kalau ada suatu negara yang ingin keluar dari HI, ingin tidak mau lagi tunduk kepada HI, maka negara tersebut tidak bisa secara sepihak, ya, melainkan negara tersebut harus meminta persetujuan dari negara-negara lainnya. Nah, ini kan karena tadi awalnya negara mau terikat kepada HI karena adanya kehendak bersama, ya, sehingga kalau ada yang mau keluar itu harus meminta kesepakatan dari negara peserta yang lainnya, ya. Nah, yang teori kehendak bersama ini inilah yang dianut dewasa ini, ya. Jadi sekarang ini, ya, kalau ada sebuah perjanjian internasional multilateral, ya, yang anggotanya itu terdiri atas banyak negara, ya, maka kalau ada negara peserta perjanjian yang ingin keluar dari perjanjian itu, ingin mengundurkan diri dari perjanjian itu, maka negara tersebut harus meminta persetujuan dari
negara peserta lainnya. Kalau disetujui, maka negara yang tadi ingin mundur diizinkan untuk mundur. Nah, tapi kalau tidak disetujui oleh negara peserta lainnya, maka negara tersebut tidak dapat mundur dari perjanjian internasional tersebut. Nah, ini teori daripada kehendak bersama negara-negara ya untuk tunduk kepada HI. Kemudian yang ketiga adalah teori normativisme. Normativisme ya. Ini dikemukakan oleh Hans Kelsen. Hans Kelsen. Teori normativisme ini disebut juga dengan teori objektivis ya. Hans Kelsen ini berasal dari mazhab Wina ya, mazhab Wina atau Vienna School. Nah, menurut teori normativisme bahwa HI itu mengikat karena adanya norma hukum. Nah, jadi penyebab negara itu tunduk kepada HI atau penyebab HI itu mengikat negara-negara karena adanya norma hukum. Nah, menurut Kelsen norma hukum ini berjenjang-jenjang, bertingkat-tingkat. Ada norma hukum yang di bawah, ada norma hukum yang di atasnya, ada yang di atasnya lagi, ada yang di atasnya lagi, dan seterusnya sampai kepada norma hukum yang tertinggi, yang paling atas. Nah, norma hukum yang ada di bawahnya itu, norma hukum yang ada di bawah harus berdasar, harus bersumber, tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang ada di atasnya. Norma hukum yang di atasnya itu sama, harus berdasar, harus bersumber, dan tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang ada di atasnya lagi, dan seterusnya sampai kepada norma hukum yang tertinggi. Nah, menurut Kelsen, norma hukum yang tertinggi di dalam hukum internasional adalah asas Pacta Sunt Servanda. Asas Pacta Sunt Servanda. Ini merupakan norma hukum yang tertinggi di dalam hukum internasional. Ya. Nah, menurut Kelsen, norma hukum tertinggi itu disebut juga dengan Grundnorm. Nah, Grundnorm atau norma dasar. Nah, Grundnorm atau norma dasar di dalam HI itu disebut dengan Pacta Sunt Servanda, yang artinya perjanjian harus dihormati, ya. Harus dihormati. Yang berarti di sini membutuhkan itikat baik ya dari negara-negara. Nah, ini ya, jadi kesimpulannya bahwa HI itu mengikat negara, atau kenapa negara mau tunduk kepada HI karena adanya Pacta Sunt Servanda ini, menurut pendapat Hans Kelsen ya dari mazhab Wina ya. Wina itu di Austria ya, di Austria. Kemudian yang keempat ada lagi teori fait sosial. Nah, ini teori dari Prancis ya. Teori dari ahli-ahli hukum internasional dari Prancis ya. Teori fait sosial ini dalam bahasa Indonesia disebut dengan teori fakta kemasyarakatan atau teori kenyataan sosial. Tokohnya itu adalah Fausil, ya, Scale, dan Duguid. Jadi menurut teori fait sosial ini, ya, atau menurut fakta kemasyarakatan ini, bahwa HI itu mengikat negara atau negara mau tunduk kepada HI karena adanya fakta kemasyarakatan. Karena adanya sebuah kenyataan sosial. Lalu apa fakta kemasyarakatan tersebut yang menjadi penyebab negara mau tunduk kepada HI? Nah, fakta kemasyarakatan ini yang dimaksud adalah keharusan bagi negara-negara untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Nah, ini merupakan fakta kemasyarakatan yang membuat negara-negara itu harus tunduk kepada HI, harus tunduk kepada HI. Ya. Fakta kemasyarakatan, ya, adanya keharusan bagi negara-negara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, tentu saja untuk memenuhi kebutuhan hidup negara, jadi negara itu sama seperti manusia, ya, itu punya punya kebutuhan hidup. Kenapa negara itu pada hakikatnya sama dengan manusia? Karena negara itu dihuni oleh manusia-manusia, ya, dihuni oleh individu-individu, ya, sehingga kalau individu itu memiliki kebutuhan hidup, maka negara pun memiliki kebutuhan hidup. Ya. Nah, tentu saja di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, negara-negara ini tidak mungkin bisa berjuang sendiri-sendiri, ya, tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri-sendiri. Makanya sekarang ini banyak kerjasama internasional, ya, terutama dalam masa pandemi ini, misalnya kerjasama dalam pengadaan vaksin. Nah, tidak semua negara itu mampu membuat vaksin. Ada negara-negara yang membutuhkan bantuan vaksin dari negara lain, ya, atau membeli vaksin dari negara lain. Nah, itu dalam konteks yang kekinian, itulah fakta kemasyarakatan dewasa ini. Ya. Kebutuhan akan vaksin di masa pandemi. Nah, itu membutuhkan kerjasama antar negara, dan negara-negara tidak bisa berjuang sendiri-sendiri, melainkan harus menjalin hubungan kerjasama dengan negara lain. Nah, ini sangat masuk di akal. Ya. Teori fight sosial ini memang sangat masuk di akal, sangat sangat rasional, ya, dengan dengan menempatkan fakta kemasyarakatan sebagai dasar bagi HI untuk memiliki kekuatan mengikat, ya, sebagai dasar mengapa negara mau tunduk kepada HI. Nah, itu, ya. Jadi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, negara harus menjalin hubungan kerjasama dengan negara lain. Nah, agar hubungan itu menjadi tertib, ya, tentu harus ada aturan main yang ditaati oleh negara-negara. Nah, aturan main itu, ya, tidak lain adalah hukum internasional, ya, hukum internasional. Nah, itulah, ya, beberapa teori yang menjelaskan mengenai dari mana HI itu memperoleh kekuatan mengikat, atau dengan kata lain, mengapa negara-negara itu mau tunduk kepada HI, atau mengapa HI itu mengikat negara-negara. Itu, ya, beberapa teori yang terkait. Baik, ya, sampai di sini dulu, ya, pertemuan kita kali ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi materi yang lain di pertemuan berikutnya. Itu yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.